Fitri. Kali ini dengan tema kaum pemberontak. Kita akan mengupas kaum Taliban yang sudah tidak asing lagi didengar di era sekarang. Mari kita kupas kaum pemberontak Taliban dalam perspektif hukum internasional oleh rekan-rekan mahasiswa dan juga mahasiswi Umrah Tanjung Pinang. Baik, kita akan tersambung dengan rekan kita, yaitu di sini ada Akmal Aflahul Fahir. Menurut Mas Akmal, apa sih kaum pemberontak itu? Kaum pemberontak ini terdiri dari 3 tingkatan: insurrection, revolution. Insurrection ini pemberontaknya masih di ruang lingkup kecil, seperti contohnya di Indonesia, kayak sejenis OPM dan KKB. Revolution ini bisa meluas hingga bisa merusak fasilitas yang vital di negara tersebut. Habis itu revolution tindakannya bisa merombak susunan politik di seluruh wilayah negara. Baik, berikut penjelasan mengenai kaum pemberontak menurut Mas Akmal Aflahul Fahir. Terima kasih. Dan kita akan sambungkan dengan rekan kita dari mahasiswa Umrah juga. Dan pertanyaannya yaitu, apa sih yang Mas Putra tahu mengenai sejarah kaum Taliban ini? Mbak Pani, udah tersambung Mbak? Jadi sejarah Taliban ini awalnya pada tahun 1995 ada 4 kelompok besar mujahidin yang saling berperang. Nah, salah satu pihak yang berperang itu adalah Taliban. Taliban ini dibentuk sama Muhammad Umar pada bulan September 1994. Muhammad Umar sendiri merupakan salah satu pejuang veteran mujahidin yang ikut berpartisipasi dalam perjuangan melawan Uni Soviet. Jadi sejarahnya ini, si Umar ini dia tidak senang dengan keadaan negaranya yang saat itu tidak mengimplementasikan hukum Islam syariah sesuai dengan pemahamannya. Awalnya ia membentuk sebuah kelompok bersama 50 pelajar dari madrasah, dan kelompok inilah yang menjadi cikal bakal kelompok Taliban. Taliban sendiri memiliki arti Taliban sendiri memiliki arti kaum santri atau murid, dan kelompok ini ingin menggulingkan pemerintah Afghanistan pada saat itu agar bisa memperjuangkan kebijakan hukum Islam sesuai dengan impian mereka. Seperti itu Mbak Pani. Terima kasih atas penjelasannya Mas Putra. Sama Mbak. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang dijelaskan oleh Mas Putra. Lalu kita akan melanjutkan ini dengan Mbak Cetika Putri Wulandari. Menurut Mbak, bagaimana sih kedudukan Taliban sebagai anggota PBB? Baik, dengan saya Cantika Putri. Selamat pagi Mbak. Jadi kedudukan hukum negara Afghanistan sebagai anggota PBB itu di bawah penguasa kelompok Taliban adalah tetap diakui secara hukum internasional. Walaupun terjadi penggulingan kekuasaan pemerintah Ashraf Ghani oleh Taliban. Bagaimana Taliban dapat memperoleh kepercayaan dari negaranya, yaitu Taliban itu memperoleh kepercayaan dan pengakuan sebagai pemerintah yang baru dengan mewujudkan perlindungan hukum dan HAM bagi semua masyarakat Afghanistan. Taliban menghadapi banyak tantangan, khususnya dalam sistem pemerintahan yang akan dijalankan. Lalu perspektif hukum internasional itu terhadap pejabat pemerintahan Taliban di Afghanistan yang masuk ke dalam daftar hitam PBB adalah membuat Afghanistan menjadi terisolir dari komunikasi dengan PBB. Beberapa risiko yang dapat diterima dari Afghanistan di bawah penguasaan kelompok Taliban ini adalah adanya pembatasan hak-hak selaku bagian dari masyarakat internasional. Baiklah, terima kasih atas ulasannya Mbak Cetika Putri Wulandari. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke kedua rekan saya, lagi-lagi dari mahasiswa Umrah, yang akan disambung oleh Mas Putra dan juga ada Mas Bem. Bagaimana Taliban dalam perspektif hukum internasional menurut Mas Putra dan Mas Bem? Jadi pengambil alihan kontrol pemerintahan oleh Taliban ini tidak mendapatkan hambatan atau perlawanan yang berarti dari pihak Afghanistan. Bahkan hal tersebut dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dan hal ini terjadi karena ditariknya pasukan oleh Amerika dan NATO, sehingga menjadi angin segar bagi kaum Taliban tersebut untuk menguasai kembali daerah Afghanistan. Penggulingan pemerintahan Taliban sendiri itu didasari dengan dugaan bahwa Taliban dianggap melindungi pimpinan Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang dituduh mendalangi serangan terhadap menara WTC New York pada tanggal 11 September 2001.
Jadi meskipun serangan itu tidak dapat dibuktikan, AS dan NATO tetap melakukan invasi ke Afghanistan pada Oktober 2001. Dalam pelaksanaannya, invasi tersebut justru banyak melanggar ketentuan dalam hukum internasional dan beberapa aturan dalam doktrin internasional. Operasi militer tersebut juga menyebabkan kerusakan yang masif, sehingga memaksa ribuan penduduk sipil untuk mengungsi keluar dari Afghanistan. Dalam literatur hukum internasional, invasi militer tidak memiliki legalitas dan merupakan sebuah kesalahan fundamental. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan militer terhadap integritas teritorial. Jadi invasi AS NATO terhadap Afghanistan di tahun 2001 itu telah mengesampingkan aturan hukum internasional dan bisa kita katakan itu tidak sah ya. Invasi AS NATO ke Afghanistan tahun 2001 itu di samping menimbulkan krisis kemanusiaan dan krisis humaniter, di sana juga terdapat pengambil alihan paksa kekuasaan atau kedaulatan yang sah dari pemerintahan yang berdaulat yaitu Taliban. Akhirnya menjadi rasional ketika Taliban mencoba kembali mengambil kontrol pemerintahan setelah AS NATO meninggalkan Afghanistan. Jadi sebelum invasi AS NATO di tahun 2001 itu, Taliban ini sebenarnya sudah menguasai hampir seluruh Afghanistan. Dan ini didukung oleh atau diakui oleh 3 negara. Yang pertama itu Uni Emirat Arab, yang kedua Pakistan, yang ketiga ada Arab Saudi. Hanya saja pola atau konsep pemerintahan yang diterapkan Taliban ini kurang populer atau sering mendapat kritikan karena dianggap sering terjadinya pelanggaran hak dan penindasan kaum minoritas dan kaum kalangan perempuan. Jadi wajar jika sekarang penduduk Afghanistan tidak sepenuhnya mendukung Taliban yang baru, karena mereka khawatir Taliban yang baru ini akan menerapkan konsep pemerintahan seperti yang masa-masa lalu atau masa terdahulu, di mana hak-hak wanita tidak terjamin. Namun ada hal yang paling penting di sini. Tentunya kita berharap dan mungkin masyarakat Afghanistan sendiri juga berharap Taliban yang baru ini dapat menciptakan suasana damai, adil dan makmur bagi kelanjutan Afghanistan ke depan. Tidak mudah bagi penduduk Afghanistan untuk menanti komitmen dari Taliban ini. Ya, kita berharap semoga saja Taliban ini sesuai komitmen awalnya menciptakan Afghanistan yang lebih aman dan sejahtera. Yang lebih penting lagi, Taliban yang baru ini untuk membangun hubungan dan kerjasama dengan dunia internasional. Sekian mungkin dari penjelasan dari saya, dan kita kembalikan lagi kepada Mbak Fani Syafitri. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama saya Fani Syafitri. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembahasan rekan-rekan bahwa kaum pemberontak merupakan salah satu subjek dari hukum internasional. Kaum pemberontak sendiri pun memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu ada insurrection, yang kedua ada rebellion, ketiga revolution, dan keempat belligerent. Dan belligerent pun termasuk tahapan paling tertinggi. Dan Taliban sendiri pun sudah memasuki ke dalam tahapan revolution. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena kaum Taliban sudah berhasil mengubah sistem pemerintahan Afghanistan. Namun, Taliban belum bisa dikatakan belligerent. Karena untuk mencapai tahapan tersebut harus mendapatkan pengakuan dari beberapa negara-negara lain. Tahapan tersebut harus mendapatkan pengakuan dari beberapa negara-negara lain. Sekian hasil dari ngobrol santai bersama rekan-rekan saya dari acara Kamus TV. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.